Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Surya Sayyidi ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Aneh ya? Maulid kok di pasar. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Amma ba'du. Para kiai Haji Baharuddin Khadim Tariqah Al-Muhammadi dan juga Kiai Haji Amirullah Amri, wabil khusus Pak Bupati. Saya cuma ingat depannya Andi. Semoga Pak Bupati dan Ibu Wakil diberkahi kepemimpinannya. Amin. Diberi cahaya amanah dan cahaya keadilan. Ya Rabbal Alamin. Dan semua wakil-wakil rakyat, ini saya senang sekali wakil rakyat datang. Ini bukan pencitraan, tapi memang mereka cinta Rasulullah SAW. Ini beliau ini ustadz juga ini ya. Dan juga kalau beliau ini ulama plat putih, beliau ini plat merah ini. Para aparat semua anggota saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah dari awal dakwah sampai sekarang masih membersamai. Semoga Allah berkahi ya. Wabil khusus yang di depan saya, yang sudah duduk atau yang berdiri, semoga lelahnya Allah ganti dengan ridha. Amin ya Rabbal Alamin. Karena di mall tidak usah berat-berat ya kajiannya. Ada satu ayat, itu silakan dicek para hafiz, itu surat apa? Qalu, mereka berkata, An-Nur ya, ma lihadzal rasul. Ada apa ini? Apa-apaan nih Rasul ini? Maksudnya Rasulullah. Yamshi fil as. Kok jalan-jalan di pasar, di mall? Ya, mungkin kalau yang tinggal di Jakarta, ketemu Ustadz, ketemu saya, ketemu siapapun, saya nggak begini kalau ke mall, pakai baju kaos. Ya, kecuali, jadi ini pertama kali masuk mall pakai jubah, pakai gamis. Awal marrah. Pertama kali masuk mall, pakai gamis ini Pak Bupati. Berkat bid'ahnya Pak Bupati ini. Apa pertanyaannya orang-orang Yahudi? Malihadzal Rasul, kok jalan-jalan di mall, kira-kira gitu. Orang-orang hari ini, masa Ustadz di mall, gitu ya? Masa Ustadz pakai baju kaos? Nah, pasti beliau-beliau ini sering nyamar kalau ke resto ini, saya yakin ini. Ya, wajah-wajah suka nyamar ini. Kadang-kadang pakai topi pet gitu ya, Ustadz ya. Cuma kalau saya sulit menyamar karena ada tandanya. Jadi orang kalau lihat walaupun pakai baju kaos, lihat dulu dari kanan. Oh, ada tandanya Berni Arrozi. Jadi udah nggak bisa nyamar. Puji syukur kepada Allah. Ini paling besar. Allah buat maulid tidak hanya di masjid, tapi juga di mall. Maka yang tadinya Wasallam. Ada suatu rumah yang ada Sayyidina Muhammad, Nur Sayyidina Muhammad sallallahu
tidak memerlukan kepada lampu. Apa maksudnya? Tempat satu negeri yang ada di situ cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka baik dari dalam dirinya, bukan baik dari luar. Mereka tidak perlu menceritakan dirinya baik di depan orang, betul memang dalamnya. Semoga semua yang hadir Allah berikan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan semua itu sah kecuali dengan salawat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli salawat siap-siap salawat ya di pengajian ya, biar nanti diikuti oleh yang lain. Suatu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sampai di pasar. Di situ ada pasar wilayah kuda, ada pasar bagian onta, ada pasar makanan. Beliau masuk ke pasar tempat orang jual kuda. Sampai di tempat itu, yang jual kuda Arab, beliau menawar harga deal satu harga. Ketika hendak membayar, tiba-tiba ada orang nawar, ini harga. Maka dia naikkan harganya 2 kali lipat dari harga yang Nabi tawar, yang sudah deal. Lalu Arab Badui ini membatalkan pihak apa yang telah deal dengan Rasulullah SAW. Apa kata Arab Badui? Saya tidak pernah bertransaksi dengan Anda. Anda emang siapa? Akhirnya Nabi SAW menggunakan haknya sebuah tanya, orang-orang di pasar, adakah kalian yang bersaksi? Aku telah deal dengan si Arab Badui. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Karena pasar dikuasai Yahudi. Dan banyak Arab Badui. Akhirnya Nabi bertanya lagi, wahai orang-orang di pasar, adakah kalian yang bersaksi? Tiba-tiba ada sahabat namanya Khuzaimah bin Thabit. Dia tidak hadir. Dia cuma lihat kenapa Rasulullah kemudian berteriak, bertanya siapa yang jadi saksi. Maka dia angkat tangan. Saya wahai baginda. Lalu Khuzaimah mengatakan, aku saksi engkau benar. Beliau tidak mengatakan aku saksi bahwa engkau telah deal. Dia hanya mengatakan aku saksi engkau benar. Maka Arab Badui pun takut. Selesai transaksi, Nabi SAW memberikan kuda di bawah. Orang bertanya kepada Khuzaimah, hei Khuzaimah, bukankah engkau tidak menyaksikannya? Khuzaimah senyum. Perlukah engkau bersaksi atas Rasulullah SAW? Beliau telah bertransaksi. Cukuplah Rasulullah syahidan. Ini yang dibaca tadi sama qori kita. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, kami utus engkau syahidan. Engkaulah saksi itu sendiri. Makanya Sayyidina Khuzaimah ibn Thabit dikasih gelar Dzu Syahadatain. Orang tapi kualitasnya 2 saksi. Dan persaksian ini, gelar ini dipakai setelah Rasulullah wafat. Ingat Rasulullah wafat tahun berapa? Ayo. Rasulullah wafat tahun berapa? Tahun. Ada hafal? Makanya wajib buat maulid. Kata Abu Yasaid Muhammad Alawil Maliki, Muhaddits al-Haramain, guru Rusifah, apa kata beliau? Jika membuat umat mengerti siapa sang Muhammad, semoga siapapun pemimpin maulid, tapi oleh usul mulai dari tanggal 1 sampai 12 dibuat festival Maulid Nabi SAW. Siap Pak Bupati? Gimana Pak Wakil Rakyat? Mulai dari tanggal 1, dan ini sudah dilakukan oleh Kalsel.
Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan yang pertama buat secara maulid mulai dari malam pertama Rabiul Awal sampai 12, bahkan lebih sampai ke 14. Cuma sayang karena undangan saya ke pelosok-pelosok gak sempat hadir, padahal janji hadir. Siap Pak Bupati, Pak Wakil Rakyat semua tolong diingatkan tahun depan buatkan festival maulid mulai dari sholawatan, lomba hadrah, orang-orang yang simpan barang-barang yang berkaitan dengan baginda atau orang-orang yang punya sanad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datangkan mereka setiap malam. Siap ya? Tahun depan gak usah pikirin dananya Pak Bupati, orang kalau niat buat maulid ada aja dananya ya, insya Allah. Kalau ya, ini tempat yang kedua setelah Kalimantan Selatan. Brunei, tahu Brunei? Brunei itu punya 3 perayaan besar. 1, Hari Raya Idul Fitri. 2, hari lahirnya Sultan Hasan al-Bolkiah. Yang ketiga, lebih besar lagi, hari lahirnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah berkahi. Brunei pun hanya kecil, tapi mereka mendapat keberkahan berlimpah. Mau Maros diberkahi? Hidupkan maulid. Maka orang nanti akan bekerja dengan cinta. Nanti orang berpolitik dengan cinta. Berpolitik itu fardu kifayah. Maka kita bersyukur masih ada beliau-beliau yang mau politik. Bayangkan di Sudan itu ada fatwa tidak boleh nyoblos. Akhirnya pecah 2 jadi Ethiopia dan Sudan. Negara sebelahnya bahwa berpolitik itu haram, najis. Akhirnya sebagian ulama memfatwakan begitu dan umatnya tidak mau, pecah sekarang. Sudahlah pecah, hari ini jenderal dengan jenderal perang. Negeri kita Indonesia termasuk negeri paling damai untuk urusan seperti itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Meski kita hidupnya pas-pasan, benar pas-pasan hidupnya. Makannya masih bisa 3 kali, kok pas-pasan. Ya. Kita ini cukup enak ya. Sayyidina Khalid setelah Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijriah Rabiul Awal, beliau kemudian masih tinggal di Madinah. Karena Siddiq 2 tahun setelah itu digantikan Abu Bakar oleh Umar. Meninggal Umar digantikan Utsman. Sayyidina Utsman punya seorang penasehat namanya Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Abu Musa yang kenceng namanya siapa? Musa al-Ash'ari. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari disuruh belusukan ke daerah Irak, Monef kalau kata orang hari ini. Sampailah di negeri Basrah. Di sana ternyata orang baca Quran beda sudut masjid, beda sudut kanan, sudut kiri. Apa kata beliau? Seandainya Al-Quran ini disatukan bacaannya, maka muncullah sahabat-sahabat yang lain bersepakat untuk hal itu. Kembalilah mereka, Hudzaifah al-Yamani, Syari dan sahabat-sahabat lain kembali. Kemudian menyarankan kepada Sayyidina Utsman, hei Utsman, kumpulkan Quran jadi satu mushaf. Jadi tolong bedakan Quran dengan mushaf. Quran itu turun kepada qalbu Rasulullah SAW. Mushaf itu lembaran-lembaran bukunya. Paham bedanya? Kalau mushaf apa? Ya, mushaf itu dicipta. Kalau Al-Quran tidak dicipta. Al-Quran munazzal, diturunkan. Kalau Quran yang
itu namanya mushaf. Bisa dihafalkan? Bisa. Hafalan kita itu makhluk, tapi Qur'annya tidak makhluk. Al-Quran tidak makhluk, tapi mushaf Qur'annya makhluk. Maka Sayyidina Utsman kumpulkan orang yang dulu dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada 700 qari dikirim dan terancam mati, walaupun tidak ada riwayat mereka mati sebanyak itu. Ketika mereka dikirim untuk perang, 700 para qurra, para, kata Sayyidina Umar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar Khalifatul Rasul, pengganti Rasulullah, jika mereka yang 700 itu mati, nanti generasi setelah kita mungkin tidak baca Quran. Ayo kumpulkan Quran. Kata siapa? Sayyidina Umar. Apa jawaban baginda? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei Umar, apakah engkau akan melakukan yang Nabi tidak buat? Berarti dalam pikiran Abu Bakar apa? Hei Umar, apakah engkau melakukan hal yang bid'ah? Dalam pikiran Abu Bakar, bid'ah itu yang Nabi tidak buat. Pikiran Umar tidak. Hai Abu Bakar, bid'ah itu bukan seperti itu. Maka diceritakan oleh Umar, ini begini. Akhirnya dada Sayyidina Abu Bakar dibukakan Allah, maka dia menyampaikan usul Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Hei Abu Bakar, jika mereka mati, lagi umat setelah kita baca Quran. Karena bid'ahnya, maka sampailah Quran ke dalam handphone kita masing-masing. Ada Quran di handphonenya? Itu kalau nggak dihisap nanti itu berat ya. Ya, walaupun Qurannya, ya sudah punya? Ya, biar nanti smartphone-nya bangga. Aku ini ada Quran. Betapa canggihnya dalam 5 menit tidak sanggup dalam hati. Bisa dilakukan smartphone satu. Smartphone tidak bisa mikir. Smartphone nggak ada perasaan. Kita ini walaupun tidak sanggup mendownload Quran di dalam kolbu, tapi kita punya rasa terhadap Quran. Pernahkah melihat smartphone, handphone nangis baca Quran? Hah? Nggak pernah. Tapi kalau orang kenal Allah baca Bismillah bisa nangis. Tapi saya curiga nanti yang duluan masuk surga smartphone-nya. Kenapa? Mau tidur pengantarnya juz amma, setel di handphone, betul? Jadi yang baca Quran siapa? Smartphone-nya, dianya cuma dengar. Ya lumayan. Tapi dulu yang nanti masuk surga, nah itu tuh yang pegang itu. Maka coba perhatikan, pemahaman bid'ah antara sahabat juga berlainan faham. Apa yang disebut bid'ah menurut Abu Bakar lain dengan Umar. Kata Abu Bakar, yang Nabi tidak buat jangan kamu buat, maksudnya bid'ah. Tapi bagi Umar, hei Abu Bakar, kalau ini ada kemaslahatannya, ini bukan bid'ah. Dari bid'ah ini Syekhul Islam Ibnu Qayyim, beliau ini imam yang ditakzimi oleh sahabat kita yang bermanhaj salafi. Apa kata Ibnu Qayyim? Kullu maslahatin din. Setiap kemaslahan itu ada hukum agama di situ. Itulah agama. Saya mau tanya, maulid ini maslahatnya besar atau kecil? Berarti bid'ah kah? Kalau dia maslahat, dia tidak bid'ah. Kalaupun disebut bid'ah, dia bukan bid'ah hakiki, dia cuma bid'ah secara bahasa. Oh, kata orang sini ustaz ya. Ustaz, kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah itu sesat. Rasul bilang semua bid'ah sesat, kenapa ustaz
bilang ada bid'ah yang tidak sesat. Ibnu Taimiyah juga begitu. Muhammad Wahab juga begitu. Apa jawabannya? Benar, antum sudah baca kitab Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, Imam Salafi, apa kata beliau dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim? Bid'ah itu ada dua. Bedanya dengan beliau yang di kiri kanan saya, istilahnya bagi Ibnu Taimiyah semua bid'ah yang tergolong bid'ah syariat itu haram. Maka dia bagi ada bid'ah syari'iyah, ada yang kedua bid'ah lughawiyah. Pergi umrah pakai onta atau pakai pesawat? Betul. Benar nggak? Belajar Quran langsung kepada Quran atau pakai ikra? Pakai tilawati, kiraati? Langsung. Nabi nggak pernah belajar ikra loh ya. Wahai ahli bid'ah, ini semua wajah-wajah pernah belajar ikra ya? Betul. Hai ahli bid'ah, Nabi dan sahabat pernah belajar ikra? Pernah? Yang wajib itu mencintai Nabi. Cara mencintai Nabi boleh melalui maulid. Yang wajib itu mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara mengenal Nabi boleh lewat maulid, boleh pengajian minggu, boleh pengajian ahad, terserah istilahnya. Kan ada juga yang nggak mau pakai istilah minggu, katanya haram. Ya. Haram kah? Kalau gitu ganti semua istilah. Tidak boleh istilah puasa, pakai saum. Tidak boleh pakai istilah Indonesia, pakai Arab semua. Tapi tahukah kalian, orang Nasrani di Lebanon menjelup puasa itu saum juga. Menyebut Allah itu ilah juga. Jadi ada orang baru hijrah tidak paham yang islamisasi. Ada islamisasi, ada arabisasi. Apa bedanya? Mengarabkan orang, Arab itu ada muslim, ada musyrik. Ada Yahudi juga. Abdullah bin Salam itu Arabi Yahudi. Dia ngomong bahasa Arab, tapi dia Yahudi. Abu Lahab Arab bukan? Oh, Arab itu ya. Kalau yang depan saya Arab apa ini? Arab ma'alun. Ya. Mengarabkan orang bukan itu tujuan kita. Tujuan kita mengislamkan orang. Ya. Jadi nggak mesti juga pakai gamis-gamis begini, ya. Yang Islami itu menutup aurat atau baju gamis? Nutup aurat. Saya khotbah pakai celana jeans enggak? Boleh, habis itu diturunin beliau. Walaupun boleh, ada namanya bab adab. Bab apa? Bab adab. Nah, adab ini tergantung budaya tempatan. Ikutilah. Ya. Baik. Apa kata Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim? Ada bid'ah lughawiyah. Tidak ada di zaman Rasul, ada di zaman ini. Tadi pergi haji dengan pergi pakai paspor kah? 10 tahun kah? Ini beliau kan yang bikin kita antri ini kan beliau nih Pak ya, ini ahli bid'ah ini. Jadi itu disebut bid'ah lughawiyah. Lughah artinya bahasa. Bid'ah lughawiyah ini dalam ilmu fikih disebut bid'ah hasanah. Sama aja. Sama dengan istilah bid'ah hasanah. Lalu kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu jelek. Dolalah sayyi'ah. Itu kullu muhdatsin yukhaliful sunnah wal ijma'.
tulisan Imam Salafus Saleh, Imam Muhammad bin Idris 204 Hijriah, jauh sebelum Ibnu Taimiyah, jauh sebelum Muhammad, jauh sebelum bin Bas dan syekh-syekh yang ada. Yang sahih Al-Quran, Sunnah dan Ijma' itu disebut bid'ah dolalah. Apakah bid'ah yang menyalahi kitab dan sunnah? Sunnah. Yang mana? Mengenal Rasul wajib atau sunat? Hari ini kalau kita nggak buat maulid, orang nggak cerita-cerita Rasulullah SAW. Betul nggak? Karena maulid adalah cara efektif menceritakan baginda Nabi Muhammad SAW, maka wajib. Maka ulama umara mesti kerjasama, dan kita senang siang ini mereka mewujudkannya. Semoga tahun depan 12 hari berturut-turut, ya. Semoga nanti banyak yang mendukung. Amin ya rabbal. Nanti kalau mau demo ya Bu Batinya ya. Sampailah di zaman Sayyidina Utsman, dikumpulkan semua Quran. Sebelum dikumpulkan, datanglah Umar dan Utsman kepada sahabat kecil bernama Zaid bin Sabit. Ternyata Zaid bin Sabit sebelumnya didatangi oleh Abu Bakar dan Umar. Apa kata Zaid? Hei Khalifatul Rasul, hei Umar, apakah engkau akan mengajak kami kepada hal yang Nabi tidak buat? Umar, Abu Bakar akhirnya ngajarin Zaid, nggak begitu anak muda. Kalau ada maslahatnya, tidak bid'ah. Kalau Nabi hidup sekarang, tentu Nabi juga akan buat. Akhirnya Zaid mengatakan, kalau begitu aku terima. Cuma jika engkau perintahkan aku memindahkan gunung, tentu lebih mudah karena barangnya jelas. Ini Al-Quran. Inilah sejarah bid'ah. Bid'ah itu tidak semuanya dolalah. Maka bid'ah ini disebut oleh Ibnu Taimiyah bid'ah lughawiyah. Oleh ulama 4 mazhab disebut bid'ah hasanah. Kita masuk ke kisah Nabi SAW. Saya ceritakan mungkin 1-2 kisah saja. Suatu kali baginda Nabi Muhammad SAW berjalan dengan Sayyidina Jabir. Yang nggak percaya mungkin sebut ini dongeng. Nabi ini pemalu. Kalau buang air kecil pasti di tempat yang tidak dilihat orang. Ini sering saya kisahkan di setiap maulid dan kisah favorit yang saya ceritakan. Mungkin sudah pernah dengar online-nya, sekarang offline-nya. Sayyidina Jabir mengatakan, ketika kami sampai di suatu desa, jadi Nabi ini ketika kami sampai di suatu desa ada lembah, dilihat tidak ada tempat untuk buang air kecil, maka beliau mengatakan kepada sahabat ini, hei Jabir, itu ada pohon. Coba perhatikan, Nabi berbicara kepada Jabir, hei Jabir, itu ada pohon kurma, suruh dia datang ke sini. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Akalnya masih kurang cerdas berarti. Nabi nyuruh siapa? Jabir. Jabir tanpa tanya langsung pergi. Apa kata Jabir? Hei pohon, Rasulullah nyuruh kamu datang. Masuk akal nggak? Berarti kurang baca Quran. Wa in min syai', tidak adalah sesuatu kecuali yusabbih, bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih apapun yang ada di langit, yang di bumi, pohon, tumbuhan, batu, logam, tembok, semuanya bertasbih kepada Allah. Mau maksiat di mana? Mau maksiat di mana?
Akhirnya pohon kira-kira gerak nggak? Pohon kenal Rasulullah SAW. Pohon itu ada beberapa rumpun gerak langsung seperti film-film. Apakah ini? Terserah Anda. Datang kepada baginda, menutupi beliau. Barulah beliau buang air kecil. Ternyata Rasulullah ini melakukan hal yang gak pernah dilakukan orang Arab. Orang Arab itu kalau mau buang air kecil langsung kencing berdiri, tembak langsung. Mana ada tembok atau di balik pohon, di balik semak, tepi jalan, atau di roda. Pernah ngeliat orang buang air kecil di roda? Masih banyak. Nah, itu Arab Badui itu ya. Orang Arab Badui lebih daripada itu. Lihat tembok Masjid Nabawi langsung dia tembak. Rasulullah buat bid'ah baru. Apa itu? Buang air kecil jongkok. Apa kata orang Arab, orang Yahudi? Hei, Nabiyukum yabulu kan nisa. Kok Nabi kalian aneh? Kok buang air kecil kayak perempuan? Ibu-ibu ada yang buang air kecil berdiri kan? Maaf. Ada yang kecil berdiri? Hah? Enggak? Benar? Oh benar berarti kata orang Arab itu ya. Orang Yahudi, apa kata Arab dan Yahudi? Nabi kalian aneh. Kok buang air kecil jongkok? Pertanyaannya, mungkin ini dalil orang bikin tempat buang air kecil di mall, di kantor-kantor. Ternyata ada dalilnya Pak Kiai. Suatu kali, Nabi ini kan nggak pernah buang air kecil berdiri, selalu jongkok. Nabi itu diintip oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar. Hadis Imam Abu Daud, hadisnya sahih. Diintip ngapain? Sekali kejadiannya Nabi SAW buang air kecil berdiri. Pas dilihat dari jauh, siapa yang ngintip? Abdullah bin. Nah ini bayangkan, Nabi buang air kecil jadi hadis. Kalau Pak Bupati buang air kecil jadi hadas. Apalagi Pak Kiai berdua nih sama aja ya. Cara Nabi buang air kecil itu kemudian didiskusikan Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa katanya? Hei, ada kabar baru. Tukang intip nih. Rasulullah melakukan hal yang baru. Buang air kecil, berdiri. Ternyata itu antara rumah sempit ada sampah. Ada tebing sedikit. Karena beliau khawatir percikannya mengenai tubuhnya, kainnya, maka beliau berdiri. Saya perhatikan, Nabi melakukan hal yang ganjil jadi hukum. Kira-kira kalau para ustaz ini melakukan hal yang ganjil jadi hukum nggak? Tidak. Tapi kalau Nabi buat yang ganjil jadi hukum. Nabi mengatakan makan minumlah duduk. Satu kali Nabi pernah minum air zam-zam berdiri, kata Sayyidina Ali. Wa syariba ma'a zamzam wa huwa qa'imun, hadis Tirmidzi. Nabi minum air zam-zam sedang berdiri. Wah, kayaknya ini dalil orang nge-mall minum air berdiri. Tapi jangan sering-sering ya. Itu bahaya. Jangan sering-sering minum berdiri. Nabi SAW suka keluar masuk pasar. Kadang menemani istrinya, karena istrinya suka jual beli. Sampai hari ini ibu-ibu suka jual beli nggak Bu? Suka lihat-lihat, katanya cuci mata. Mau saya cuci matanya? Pakai rinso, pakai soklin. Bapak Ibu yang mekar Allah. Nabi SAW selesai buang air, beliau berdiri. Beliau istijmar. Istijmar itu menggunakan batu. Lalu apa kata beliau? Jabir, kasih tahu ini pohon, suruh dia kembali. Masuk akal? Maka itu pohon kembali. Apa maksudnya?
Beliau ingin mengatakan dalam hadis Imam Darimi disebutkan, tidaklah ada seorang pun, ma min ahadin fis sama wa fil ard, tidak adalah seorang makhluk pun di langit dan di bumi, kecuali mereka tahu anni Rasulullah, aku Rasulullah, illa asil jinni wal ins, kecuali jin dan manusia yang durhaka. Maka tidaklah aneh buat maulid di mall. Kenapa? Ini tembok-tembok, tiang-tiang semuanya mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Apa dalilnya benda-benda ini kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Sayyidina Ali, hadisnya sahih, ma min syajarin, ketika kami jalan, tidaklah ada pohon, tidaklah ada batu. Ini dari bumi, mungkin dari bebatuan kah, dari tanah kah, illa, kecuali semuanya menyapa baginda Nabi Muhammad SAW. Apa sapaannya kepada Rasulullah? Assalamu alaika ya Rasulullah, atau ya Nabi, salam alaika. Waktu kita mahal qiyam, apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Ya Nabi, salam alaika. Mau coba? Ayo. Mau kalah dengan pohon? Tidak mau kalah dengan pohon? Tidak mau kalah dengan tembok? Ayo sama-sama kita baca salam kepada Rasulullah SAW. Ya, fadal. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأيت قلت يا وجه السرور الله نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillah. Udahan? Ceramahnya udahan. Lanjut. Siapa yang mengkabarkan itu? Sayyidina Ali. Ternyata sahabat Sayyidina Ali matihi ayyasma salam al-hadar wa syajar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keramatnya sahabat Nabi yaitu Sayyidina Ali, dan begitu juga Jabir, mampu mendengarkan pohon ucapkan salam. Ada yang bisa mendengarkan pohon ucap salam? Saya yakin walaupun Kiai Baharudin itu seorang mursyid, kalau malam-malam ada pohon ucapkan salam, kabur juga beliau. Walaupun Pak Polisi ini berpangkat, semua bawahannya macam siap, tapi kalau ada pohon pisang baca salam, pasti dikira pocong. Kabur juga pasti ya. Ya, alam bawah sadar hantunya orang Indonesia pocong. Ya. Orang Arab itu lebih horor daripada orang Indonesia. Makanya ruqyah itu berkembang pesatnya di Saudi. Di sini nggak terlalu. Orang sana itu lebih dulu buat pusat pemberantasan sihir daripada KPK.
KPK baru-baru beberapa tahun ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Apa keramatnya Sayyidina Ali? Mampu dengar salamnya pohon. Nanti di akhir zaman, bahkan sekarang, akan ada kekasih-kekasih Allah, Allah izinkan mendengar salamnya alam semesta. Oke, yang umum, yang belajar matematika, pernah dengar Pythagoras? Pythagoras? Bacanya sebenarnya Pythagoras. Pythagoras ini terhubung kepada Nabi Sulaiman. Baru dengar? Pythagoras yang mengajarkan rumus apa? Segitiga. Oke, segitiga apa? Udah lupa semua kayaknya dulu matematikanya 4. Pythagoras yang menciptakan ilmu matematika itu diizinkan Allah karena dia setiap hari puasa, tidak makan yang bernyawa, dia makan sayur-sayuran. Hatta kacang yang bikin asam urat dia nggak makan. Maka dia sehat, setiap hari mengamalkan syariat Nabi Sulaiman. Allah berikan ketajaman kolbu. Dia mendengar tasbihnya bulan, bintang, matahari. Kisah ini bukan kisah, berita ini ditulis oleh Imam Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal, bahwa ini betul terjadi. Padahal dia bukan sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini, dulu yang buat kekasih-kekasih Allah. Ini pakai kacamata, pada pakai kacamata. Kamera-kamera dulu kalau kamera gede-gede, sekarang kamera cukup pakai. Siapa yang menemukannya? Ibnul Haytham. Ibnul Haytham. Ibnul Haytham yang menemukan teori ini. Wali Allah di zamannya. Kembali kepada kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya bahwa benda-benda ini bertasbih? Ini kisah terakhir yang saya sampaikan. Sering kita baca, sering kita dengar. Nabi SAW didatangi oleh sahabat dari negeri Rum yang bisa membuat mebel. Nabi tadinya kalau mengajar hanya pakai mimbar kecil untuk sandaran dia. Itu pun dibuat orang Arab ala kadarnya, karena orang Arab tidak punya mebel. Akhirnya orang dari Rum ini ukirkan mihrab untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pindahlah baginda Rasulullah SAW ke atas mihrab yang baru. Pindah di mihrab yang baru. Semua sahabat dengar bahwa mimbar yang lama, kayunya yang sangat tua dan pas-pasan, hanna hanina kal ba'ir, menangis seperti menangisnya onta, anak onta kecil. Maka Nabi SAW turun, diusap-usap itu pohon yang dianggap mati. Ini hati-hati, pohon dianggap mati, ternyata belum mati. Ini ada pohon pisang. Nah, ini selesai maulid dia nangis ini. Cuma nggak kedengaran sama kita karena telinganya baru telinga ini, belum punya telinga yang lain. Telinganya harus di-upgrade dulu, pakai Android baru. Akhirnya Nabi SAW mengusap-usapnya. Wahai kayu tua, engkau pilih jadi sandaranku atau masuk surga. Pilih mana? Kamu kalau ditanya gitu jawabnya mah masuk surga atau jadi sandaran Nabi di dunia? Masuk surga. Pengen kawin ya? Kalian surganya surga seksual, surga syahwat. Maka betul, jannatus syahwat, surga itu ada dua, ada surga syahwat, kawin, makan, rekreasi. Dan di pasar, ibu-ibu, mal-mal di surga lebih gagah dari mal ini. Ini mal bagus, tapi nggak ada apa-apanya.
Maaf yang bikin mall ya. Mall di sini kita datang, muka kita kena debu, tetap saja berdebu. Kalau mall di surga, orang datang wajahnya ganteng 70%, pulang dari mall surga gantengnya jadi 700%. Jadi debu-debu yang ada di mall, parfum-parfum yang dihembuskan di mall, itu jadi pembersih wajah orang yang pergi ke mall. Mall surga, suqul jannah. Masuk surga? Mau? Jadi kalian pengen masuk surga, pengen punya istri 100 ya? Ada hadis, kalau orang jihad fisabilillah, istrinya 72. Pilih mana? Punya istri 72 atau jadi teman Rasulullah SAW? Hah? Punya istri banyak di sana, tapi nggak ketemu Rasul. Kalau ketemu Rasul, pasti dapat istri. Di sana tenang bu, nggak ada cemburu. Mumpung masih boleh cemburu di sini, cemburu di sini aja ya. Cemburu nggak? Cemburu di sini masih boleh. Di sana cemburu dicabut. Udah nggak ada cemburu. Itu kayu ditanya, karena si kayu nggak pernah punya. Wahai kayu tua, kau pilih jadi sandaranku atau masuk surga? Apa jawaban dia? Masuk surga wahai baginda. Bisa jawab itu kayu. Gimana? Di kayu nggak? Sayang kayu tidak kenal baginda secara sempurna, karena dia tidak punya akal dan kolbu, maka dia pilih surga. Dia tidak pilih bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi lumayan masuk. Itu kayu tidak berhenti hancur kena rayap. Itu sampai sekarang masih ada, cuma Allah sembunyikan, nggak tahu di mana. Sampai hari ini masih ada. Nggak tahu siapa nanti yang megang, mungkin Imam Mahdi ke Nabi Khidir ke Nabi Isa, wallahu alam bis shawab. Kita tidak dituntut untuk mengetahuinya. Seandainya kayu itu punya akal dan kolbu, apa kata dia? Wahai baginda, aku ingin selalu bersama engkau. Sayang sekali dia tidak punya akal. Nih perhatikan, kalau Pak Bupati nih punya tim, milih duit, milih senang daripada membersamai perjuangannya, itu orang manusia kualitas kayu. Ada lagi onta. Ingat kisah onta? Onta nyeruduk Nabi. Apa kata si onta? Wahai baginda, asyhadu annaka Rasulullah. Aku saksi engkau Rasulullah. Tuh tahu. Onta aja saksi. Tapi si onta habis bersaksi, dia mengadukan urusan dunianya. Wahai baginda, bebanku banyak, tugasku banyak. Aku selalu dibebani tuanku, tapi makanku sedikit. Urusan punya begitu nggak? Punya anggota begitu nggak? Tugas lagi nih, tunjangan nggak nambah. Ya, khidmat lagi nih. Kata yang khidmat, ada guru-guru, capek lagi nih, tapi nggak ada tambahan, nggak ada berkat. Orang yang ngomong begitu, mungkin tubuhnya tubuh manusia, tapi batinnya tidaklah lebih daripada kualitas onta. Mungkin dia bukan onta, tapi kualitasnya kualitas nauzubillah min zalik. Coba lihat Sayyidina Abu Siddiq, Nabi belum bicara, Nabi perlu uang, perlu dana untuk ngurus umat dan untuk jihad. Belum berkalam, Sayyidina Abu Bakar seorang pedagang, bawakan beberapa kontainer hartanya, lalu dibawa lagi kedua, yang ketiga, sampai habis. Nabi SAW melihat melongo. Abu Bakar nggak pernah minta apa-apa. Abu Bakar cuma bawa, wahai baginda, semua hartaku aku serahkan untuk perjuanganmu. Ada orang kaya begitu hari ini? Nggak ada. Abu Bakar orang kaya
dia serahkan semua hartanya untuk baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Umar dengan senangnya bawa setengah kontainernya. Kata dia dalam hati, belum ketemu Rasulullah, saya ingin saingi Abu Bakar. Abu Bakar mungkin tidak dengar aku bawa setengah kekayaanku. Tiba-tiba sampai di depan rumah Rasulullah SAW, beliau lihat banyak sekali. Ini barang punya siapa? Dia tanya, ini punya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar telah menyerahkan semua miliknya kepada Rasulullah SAW. Umar melihat begitu, dia pulang lagi, dia ambil semua tabungannya, lalu dia kembali kepada Rasulullah SAW. Begitu mereka berjuang untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Abu Bakar Umar minta surga? Nggak berani beliau minta surga. Beliau mintanya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka siapapun yang ingin bersama Nabi SAW, mungkin kita tidak sehebat Abu Bakar. Ada yang sehebat Abu Bakar? Ada yang berani ngasih semua hartanya untuk perjuangan Nabi? Ustaz, tidak mungkin, saya punya anak bini. Betul kan? Otak kita nggak nyampe. Maka hanya satu jalannya. Apa jalannya? Anta ma'a man ahbabta. Wahai orang yang kurang amal, beramallah dengan kolbumu. Apakah itu? Cintailah beliau melebihi segalanya. Maka siapa yang mencintai sesuatu pasti bersamanya ketika dia senang, susah, bahkan sakaratul maut, bahkan ketika masuk ke alam kubur, bahkan ketika dihisab. Coba bayangkan masuk ke bandara bersama kita ada Pak Bupati. Jalur biasa atau jalur spesial? Ya, ada Pak Wakil nih. Mungkinkah kita lewat jalur umum atau jalur spesial? Itu baru di dunia. Maka orang-orang yang bersama gubernur langit, yang bersama pejabat-pejabat langit, nanti masuk ke alam barzakh, malaikat mungkar nakir tidak berani nyapa. Dia cuma bilang, siap, lanjutkan perjalanan. Ini bukan nyalek, Pak. Dia nggak nyalek dalam kubur. Lanjutkan perjalanan. Kenapa? Sayyidina Mungkar Nakir lihat orang ini bersama pejabat-pejabat langit yang lebih tinggi dari dia. Jadi yang terjadi sekarang di bumi itu hanya imitasi yang di langit. Yang terjadi di langit hanyalah imitasi tiruan yang di surga. Jadi apa yang terjadi hari ini hanya pengulangan-pengulangan tiruan yang di sana. Mari bersamai pejabat-pejabat langit, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pewaris-pewaris beliau, ulama-ulama beliau, dan umara-umara yang adil. Insya Allah kita bersamanya di dunia dan akhirat. Semoga Allah meridai majelis ini, meridai para pemimpin kita, wabil khusus Pak Bupati, Wakil Bupati, semua wakil rakyat, semua aparatur negara, semua jajarannya, semua para ulama, dan akhusul khusus teristimewa untuk yang hadir di depan dan kiri kanan saya. Semoga Allah membersamai kita. Ila ruhin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Amin. Salawat Jibril. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.